Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, Fatihullah, malam ini kita akan latihan menghitung ya. Berlatih menghitung. Ini soalnya ya ditambahin sedikit-sedikit lah ya. Ada yang meninggal, ahli warisnya abun, ummun, zaujun, akhun, syakik. Kemarin begini nggak? Bedakan ya. Ukhtun, syakikoh. Soal kedua, nggak beda jauh. Abun, ummun, zaujun, zaujah ya. Zaujah itu istri ya. Akhun syakik sama ukhtun syakikoh. Satu soal lagi, mirip lagi, dikurangi aja. Abun, ummun, zaujun, akhun syakik. Kelihatan nggak di belakang? Coba dikerjakan yang pertama dulu. Ya, yang meninggal istrinya, yang perempuan. Kan ninggalin suami kan? Jadi ada yang meninggal, dia punya bapak, si mayat ini punya bapak, punya ibu, ninggalin suami. Nggak ada anak ini ya. Ninggalin saudara laki sekandung, saudara perempuan sekandung. Satu menit. Bagiannya aja. Nanti ngitungnya kita bareng-bareng. Apa udah ketemu? Harus hafal, kalau bagian harus hafal. Ini nggak usah, nanti aja. Nanti kita rubah dikit aja. Udah dapat? Bagiannya aja, nggak usah lama-lama. Oke. Langsung kita eksekusi ya. Baik. Abun dapat berapa? Asobah. Oke. Kenapa nggak ada ahli waris? Nggak ada anak. Ada laki-laki, cuma posisinya kalah dengan sama abun. Oke ya. Berapa om? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Nggak ada anak. Yang lain? Sorry, nggak jadi. Nggak jadi? Kenapa? Nggak jadi. Berapa jadinya? Karena ada ahli syakik. Ya, karena ada dua saudara laki-laki. Artinya saudara laki dan saudara perempuan sekandung. Jadi kalau ada dua saudara, maka ibu dapat 1/6. Kalau cuma satu, maka dia dapat 1/3. Suami dapat berapa? Setengah. Kemudian ini akhun syakik, ukhtun syakikoh. Kenapa nggak dapat? Karena terhalang sama bapak. Ya, dia mahjub, mahjub ya, terhalang secara khirman, betul-betul nggak dapat. Dia ahli waris, tapi nggak dapat. Pokoknya disilang dia, seolah-olah tidak ada. Mahjub. Sekarang
Angka berapa yang bisa dibagi oleh 6 dan 2? 6. Angka 6. Jadi KPK-nya adalah 6. Oke. Sekarang 6 dibagi 6, 1. Dibagi 2, 3. Bapak berapa? 2. Sisanya 2. Berarti berapa? 6. Kemarin kalau kita ngitung hartanya gimana? Bagian untuk bagi harta. Harta yang ada, ini kemarin apa namanya? AM. Ini majmu' siham. Artinya total ya. Ini namanya saham atau saham. Saham. Jadi dapat saham 2, dapat saham 1, dapat saham 3. Majmu' siham artinya total saham ada 6. Nah, cara bagi hartanya gimana? Harta yang ada dibagi MS. Ini MS ini ya. Ini AM. Asal mas Allah. Supaya gampang kita buletin aja. 6 juta dibagi 6 berapa? Ini ya. Ini 6 nih. Pindah ke sini. Hartanya 6 juta. Bagi 6, 1 juta. Kalikan ini. Jadi berapa? 2 juta, 1 juta, 3 juta. Gampang nggak? Wisnu. Kok bisa ngantuk? Lagi ngitung kok ngantuk itu loh. Wah, ini pakarnya datang nih. Gampang ya? Jadi saya ulang lagi, Bapak asobah. Kenapa? Dia yang paling power. Karena anak tidak ada. Anak perempuan juga nggak ada. Maka otomatis dia asobah. Umun 1/6. Kenapa? Ada 2 saudara mayit. Oke ya. Kalau cuma 1, 1/3 dia. Kalau 2, 1/6. Walaupun dia nggak dapat ya. Tapi karena keberadaan mereka jadi 1/6, tetap berpengaruh. Zauj setengah, nggak ada anak. Kemudian kita cari asal masalahnya 6. 6 kali 1/6, 1. 6 kali setengah, 3. Sisanya 2. Oke, sampai sini jelas? Nah, kemudian langsung ini, karena udah dapat bagiannya dan cocok kan ya, 6, 6. Kalau udah cocok, enak ini. Tinggal bagi harta. Kalau hartanya 6 juta, rumusnya adalah H dibagi MS. MS-nya 6. 6 juta dibagi 6 sama dengan 1 juta. Kalikan sahamnya. 1 juta kali 2, 2 juta. 1 juta kali 1 saham, 1 juta. 1 juta kali 3 saham, atau ya, saham, 3 saham, berarti 3 juta. Beres? Beres. Saya hapus ya. Sekarang kita ganti. Ganti siapa ini? Kita ganti yang meninggal adalah suaminya. Suami meninggalkan istri. Merubah gini aja berubah. Zaujah. Oke ya. Kita ulang lagi. Abun berapa? Tetap asobah. Ibu 1/6. Karena tetap ada kan ini. Zaujah 1/4. Gak ada anak 1/4. Kalau ada anak 1/8. Nah, sekarang AM-nya berapa? Yang bisa dibagi 6 dan 4? 12. 12 asal masalahnya. 12 dibagi 6? 2.
12 bagi 4, 3. Sisanya berapa? 7. Gede ya Bapak ya. Total 12. Gampang nggak? Gampang ya? Harta rumusnya dibagi MS. Apalin ini pokoknya. Misalnya harta 12 juta. Dibagi MS ya, ini MS 12. 1 juta. Jadi Bapak 7 sama dengan 7 juta. Ibu 2 juta. Istri 3 juta. Sama dengan 12 juta. Gampang ya? Iya, harus hafal. Sudah? Gampang tidak? Diulang. Oke, saya ulang. Jadi ada seorang suami ninggalin istri. Pokoknya suami ini punya istri, punya bapak, punya ibu. Dia juga punya saudara, nggak punya anak nih. Ya nggak tahu ini mandul atau gimana, pokoknya nggak punya anak. Atau menikahnya baru sebentar. Nikah 3 hari, meninggal. Bisa jadi kan? Jadi si suami itu meninggal. Mungkin istrinya tiba-tiba jadi galak atau gimana. Meninggal. Nah si mayat ini punya saudara. Laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung. Mungkin 3 anak anaknya. Ini kan ibunya, bapaknya kan. Ini saudara si mayat nih. Nah, kita lihat di sini bapak asobah karena tidak ada anak. Langsung. Umun 1/6. Kenapa? Ada 2 saudara nih. Saudara laki, saudara perempuan. 2. Kayaknya ada 1/6. Zaujah 1/4. Kenapa? Nggak ada anak. Mayit itu nggak punya anak. Saudara laki-laki, saudara perempuan nggak dapat. Kalah sama bapak. Terhalang oleh bapak. Pokoknya kalau bapak sama anak itu ini ketutup dua-duanya. Oke ya. Nah, sekarang kita cari AM, asal masalah atau KPK-nya yang bisa dibagi 6 dan 4. Kalau 6 nggak bisa. Berarti cocoknya 12. 12 dibagi 6, 2. 12 bagi 4, 3. Sisanya, karena udah dapat 5, 12 dikali 5 berapa? 7. Ya kan? Berarti total majmu' siham adalah 12. Sekarang masuk ke pembagian hartanya. Rumusnya harta dibagi MS dikalikan saham. Saham. Karena hartanya 12 juta, ini misal saja ya. Antum boleh ganti 120 juta juga boleh. Ya enggak? Ya di sini 12 juta saja biar simple ya. Dibagi majmu' siham 12 sama dengan 1 juta. Kalikan sahamnya. Hasil 1 juta ini dikalikan ke 7, 2, 3 sesuai bagian masing-masing. Berarti istri 3 juta. Ibu 2 juta. Karena 2 kali 1 juta. 7 kali 1 juta, 7 juta. Total 12 juta. Alhamdulillah. Masih ada 10 menit lagi. Soal yang ketiga. Sahal atau sa'ab? Sahal jidan lah. Sekarang aneh buang siapa ya? Saya buang ukhtun syaqiqah.
Apakah terjadi perubahan? Apakah terjadi perubahan di sini? Ada. Oke, Bapak berapa? Tetap asobah. Tetap asobah karena tidak ada anak sama sekali. Umon? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena saudara cuma satu. Saudara cuma satu. Saudara mayit cuma satu. Nggak ngaruh. Tetap sepertiga. Istri berapa? Seperempat. Sekarang yang bisa dibagi 3 dan 4? 12 ya? Benar? Bukan, bukan 6? Oke. Sebentar, jangan istri dulu. Suami dulu. Suami, saya mau suami dulu. Zaujah nanti yang kedua. Suami ya. Zaujun, setengah ya. Berarti berapa? AM-nya? 6. Nanti kalau habis zauj baru zaujah. 6. Ibu berapa? 2. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 2, 3. Bapak? 1. Akhun syakik? Mahjub oleh Bapak. Cuma di sini ada masalah. Masalah apa di sini kira-kira? Ada problem ini. Coba perhatiin, problemnya apa di sini kira-kira? Ngitungnya sudah benar kan? Benar nggak hitungannya? 6 kan hasilnya? Cocok kan? Tapi ada problem. Ini M ya, mahjub. Ada yang tahu nggak problemnya? Hah? Hartanya nggak ada gimana? Kalau harta nggak ada, nggak usah dibagi. Nggak ada hitungan. Apa buat? Problemnya apa di sini? Ada problematika. Ada kasus ini. Ada yang jeli kah? Apakah ada yang jeli memperhatikan ini? Ini soalnya tadi nih, yang 3 nih, saya naikin ke situ. Ada yang jeli nggak? Enggak, zauj, bukan zaujah. Zauj. Apa permasalahan di sini? Permasalahannya adalah bapak dapatnya lebih kecil daripada ibu. Ini kasus. Masalah. Masa bapak lebih kecil? Bapak itu yang apa? Yang ngatur semua gitu. Bapak itu yang paling bertanggung jawab. Kok dapatnya lebih kecil? Malah setengah dari ibu. Nah, ini namanya kasus khusus. Kalau dalam bahasa waris namanya masalah khosoh. Khusus ya. Kayak Kopassus saja ya. Nah, makanya nanti ada ijtihad ulama. Ada ijtihad ulama. Itu dimulai pada masa Umar bin Khattab. Kalau nggak salah, ide dari Zaid bin Sabit. Jadi bagaimana supaya bapak tidak lebih kecil daripada ibu? Gimana caranya? Jadi ibu sepertiga iya. Tapi sepertiga dari sisa. Sepertiga dari sisa. Gimana maksudnya? Jadi sepertiga dari sisa. Gimana ngitungnya ini? Sepertiga dari sisa maksudnya ini
yang dapat bagian kan cuman ibu sama zauj saja kan? Yang dapat bagian angka pasti. Maka dibagi 3. Dibagi 2 jadi 3. Sisanya berapa? Kalau 6 dikurangi 3 jadi berapa? 3. Berarti sisanya berapa? 3. Nah, maka 1/3 dari 3 adalah 1. Jadi dibalik lah. Namanya 1/3 sisa setelah dibagi zauj. Maka 3 dibagi 3 1. Sisanya 2. Sisanya 2. Ini sesuai dengan ayat Quran, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki 2 bagian dari 2 perempuan. Artinya 1 laki-laki nilainya 2 perempuan. Cocok kan? Yang laki 2, perempuannya 1. Ya hasilnya 6 juga, sama. Oke? Bagi hartanya ya kayak tadi, 6 juta misalnya, harta dibagi MS, 6 juta dibagi 6, sama dengan 1 juta. Kalikan, pokoknya kali semua ya. 2 juta, 1 juta, 3 juta. Ini 3 juta. Total 6 juta. Jadi langsung dengan masalah khusus ini, sering disebut kalau dalam ilmu farid namanya umariyatain. Umariyah. Artinya masalah Umariyah. Karena diputuskan oleh Umar. Oke? Hah? Saya pernah ditanya ini. Temen di Greenfield, tahu Greenfield nggak antum? Perbatasan Setu dengan Medland. Kok Setu Bekasi Bogor lah. Kalau antum tahu Medland Cilengsi, yang arah Setu itu, yang orang Bogor ini, ada tahu nggak orang Bogor? Bukan Medland Trasugi, Medland yang ujung, Medland Cilengsi namanya. Itu pertanyaan persis begini. Saya waktu itu bingung juga, aduh baginya gimana nih? Oh ternyata termasuk masalah khusus Umariyah ini. Nah ini Umariyah yang pertama. Nah Umariyah yang kedua itu bukan zauj, tapi zaujah. Nah, karena zauj sudah diperlakukan seperti tadi itu, maka ketika model begini, langsung disamakan kayak tadi. Paham ya? Langsung disamakan. Tadi Bapak aso? Ini 1/3. Zaujah 1/4. Ingat, tadi 1/3 adalah 1/3 sisa. Yang bisa dibagi 3 dan 4 berapa? 12. Dibagi 3, 4. Jangan dulu dong. Istri dulu dong. Lupa ya. 12 bagi 4 berapa? 3. Berarti 12 dikurangi 3, sisanya berapa? 9. Berarti 9 dibagi 1/3, ini kan 1/3 dari sisa ya. 3. Bapak berapa? 6. Cocok enggak? 12. Cocok ini. 12. Harta dibagi MS 120 juta, kita naikin lah kekecilan tadi.
bagi 12. Hasilnya berapa? 10 juta. Kalikan. Berarti sama dengan 60 juta. Ibu dapat 30 juta. Istri dapat 30 juta. Total 120 juta. Udah selesai. Kalau anak misalkan harta berbentuk Sebentar. anak Apa dulu? anak tiri itu enggak Enggak. Kan dia bukan kerabat. Kan anaknya orang. Tapi kan kita lihat dulu. Anak tiri ini. Gambar anak tiri gimana sih? Ini apa? Anak bawaan. Iya, misalkan ini dia punya istri. Punya istri, misalnya udah punya istri baru, Istri, dia ada anak, dia ya. ada Dia anak. nggak punya anak. Ustaz. Dia- Ini loh, udah selesai nih ya. Ini Umariyah yang kedua. Tadi Umariyah yang pertama, maka disebut Umariyataini. Ya, kasusnya begini aja, nggak melebar kemana-mana. Jadi kalau modelnya begini, namanya kasus Umariyatain. Saya hapus ya. Iya. Yang Pak Fuad tanyakan gimana? kalau tadi tingkat cenderung Ahmad nikah sama Fatimah. Fatimah sebelumnya sudah nikah sama Hamid, ya kan? Punya anak misalnya Saya Aisyah, gitu kan ya? ya Kemudian Hamid meninggal. Dia nikah sama Ahmad. Ini suami pertama, suami kedua. Bukan suaminya dua loh ya. Suami kedua. Yang pertama sudah meninggal. Nah, ini namanya anak tiri. Nah, sekarang masalahnya gimana? Ahmad yang meninggal atau Fatimah yang meninggal? Kalau Ahmad meninggal, ini nggak dapet. Kenapa? Nggak ada hubungan sama sekali sama ini. Bapaknya nggak ini? Terus sama ini hubungannya apa? Bapak enggak. Berarti kalau bapaknya enggak, berarti kan bukan anak istri yang sebelumnya atau ya memang bujangan bisa jadi. Maka ini bukan ahli waris Ahmad. kecuali yang meninggal Fatimah ya. Nah, kalau Fatimah meninggal, dia berarti anaknya Fatimah. Maka gimana? Berarti Ahmad suami kan? Ya, Dapat berapa? setengah. Ada anak loh. Ada Aisyah, ya kan? Ini meninggal duluan lah. Nah, tiba-tiba Fatimah meninggal, maka posisinya Ahmad sebagai apa? Suami. Ini sebagai anak. Karena istrinya punya anak, ninggalin anak, maka suami dapat suami seperempat. Kenapa? Ada anak. Kalau nggak ada anak, dapat setengah. Jadi ini anak tiri nggak dapat. Sama ini ya, kalau Ahmad meninggal. Tapi kalau Fatimah meninggal kan ibunya dia. Ibu si Aisyah. Tapi Ahmad suami statusnya. Aisyah dapat setengah ya. Kan bintun kan? Bintun setengah. Ya tinggal nanti Fatimah punya bapak enggak? Punya saudara enggak? Kalau cuma berdua, masalahnya berapa? 4 ya? Ini dapat 1, dapat 3. 2 ya? Kok cuma 3? Nah,
Nanti kayak gini, berarti ada sisa kan ya? Sementara nggak ada bapak, nggak ada saudara laki-laki, maka Ambil semua. sisanya diambil anak perempuan. Oh, jadi 3/4 ya anaknya. Iya, ya secara ini tidak langsung 3/4. Kenapa? Kalau ada sisa, maka Ahmad ini nggak dapat. Ini namanya rot. Nanti ada permasalahan sendiri. Namanya rotun. Rot itu apa? Ketika ini kan harusnya gini ya. Zauj sama bintun. Tadi 1/4, AM-nya 4. 1, 2, 3. Artinya ada yang harus dikembalikan. Berapa? 1 kan? Ya kan? Ada sisa gitu loh. Artinya MS lebih kecil daripada AM. Maka karena cuma ini saja yang anak yang nasab. Kalau suami kan bukan nasab. Karena perkawinan. Maka dia nggak dapat sisa. Sisanya langsung diambil anak perempuan. Kalau duitnya 4 miliar, berarti bintun dapat 3 miliar. Suami dapat 1 miliar. Kalau 4 miliar. Ya? 4.000 juta maksudnya. Oke, cukup ya? Kita tutup pertemuan kita dengan pertemuan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.